Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini kita akan memasuki ibadah kita, ibadah Minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan topik Minggu, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Kita memasuki ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 sampai ayat 2, Kami datang ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1, firman-Mu Tuhan Allahku. Jadikan peganganku
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-20 setelah Trinitatis hari ini, yakni hukum Taurat yang pertama sampai ke-10. Hukum Tuhan pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan ke-6, jangan membunuh. Hukum Tuhan ketujuh. Jangan berzina. Hukum Tuhan ke-8, jangan mencuri. Hukum Tuhan ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 172 ayat 1 sampai ayat 2, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, terangi hatimu. Dengarkanlah doa permohonanmu. Aku yang sengsara, Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini,
Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 178 ayat 1, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita dah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis pada kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 214 ayat 1 sampai ayat 2, Aman bersama Yesus. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus berikanlah roh hikmat. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu. Agar kami mengikuti jalan terang dalam sinar-Mu, langkah kami aman dalam bimbingan-Mu. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan, sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu. Perilaku kami seturut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara saat ini berada, doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-20 setelah Trinitatis pada hari ini, tertulis dalam kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak,
maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, 505 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Dr. Martin Luther menempelkan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg, Jerman, yang menjadi awal gerakan reformasi gereja. Gerakan untuk pembaharuan dalam gereja. Karena pada waktu itu Martin Luther telah melihat banyaknya penyelewengan, kekacauan, dan kegelapan di tengah-tengah gereja. Untuk itu dia melakukan satu gerakan untuk mengingatkan gereja supaya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk mengingatkan gereja supaya meninggalkan kejahatan dan kembali kepada kebenaran. Mengingatkan gereja supaya melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Salah satu istilah yang terungkap dalam sidang raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia, sidang yang ke-11 di Karlsruhe, Jerman, bulan yang lalu adalah istilah metanoia. Ini adalah istilah Yunani, kata Yunani yang berarti perubahan pikiran. Pola pikir lama berubah menjadi pola pikir yang baru. Paradigma yang lama berubah menjadi paradigma yang baru. Cara pandang lama berubah menjadi cara pandang yang baru. Dan istilah ini menunjuk pada perubahan hati atau pertobatan. Pergumulan para peserta sidang raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia, sidang raya yang ke-11. Mayoritas gereja-gereja di dunia ini mengakui dan menyadari bahwa kita membutuhkan metanoia, perubahan hati, pertobatan. Gereja-gereja perlu bermetanoia. Orang Kristen perlu bermetanoia. Umat manusia perlu bermetanoia. Kalau tidak, kita tidak bisa hindari bencana alam demi bencana alam yang akan mengancam yang sudah ada di depan mata. Dan di banyak tempat sudah terjadi. Kota-kota bisa tenggelam. Kekeringan, krisis pangan, kelaparan, perang, penyakit, kematian, kehancuran. Semua ini adalah ancaman nyata. Bukan menakut-nakuti saudara-saudaraku. Itu adalah hasil penelitian para pakar. Sebaliknya, jika kita mau bermetanoia, membawa perubahan dan mau mengubah hati, another world is possible. Dunia yang lain dimungkinkan, dunia yang baru, dunia di mana keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti air sungai yang selalu mengalir. Dunia di mana setiap orang merasakan damai sejahtera dan hidup dalam kepenuhan, fullness of life for all. Dunia di mana tidak ada lagi diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang tertentu atau kelompok tertentu. Dunia di mana kebebasan dan sukacita menjadi pandangan keseharian. Itulah dunia yang Tuhan inginkan bagi umatnya di dunia ini. Perubahan pikiran itu sangat penting. Dan sesuai dengan tuntutan firman Tuhan pada hari ini yang dirangkum dalam topik belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Perubahan
dari dalam. Inner change. Change of heart. Perubahan hati. Perubahan dari dalam. Perubahan paradigma lama menjadi paradigma baru. Perubahan dari perbuatan jahat ke perbuatan baik. Perubahan dari kebiasaan yang merusak ke kebiasaan yang membangun. Perubahan dari pola pikir yang tidak sustainable menjadi pola pikir yang sustainable. Perubahan dari yang selalu mementingkan diri sendiri menjadi mementingkan orang lain dan sesama. Perubahan dari sifat serakah menjadi sifat ugahari, sederhana dalam kehidupannya. Perubahan itulah yang diharapkan dapat menyelamatkan kita dari bahaya besar kehancuran dan bencana yang mengerikan. Salah seorang tokoh yang konsisten, sungguh-sungguh dan serius menyuarakan ini adalah Al Gore. Al Gore adalah mantan wakil presiden Amerika Serikat di masa 2 periode kepemimpinan Bill Clinton. Dan itu terungkap dalam film dokumenter yang dia buat, An Inconvenient Truth. Kebenaran yang meresahkan. Dan bagi Al Gore, persoalan metanoia, perubahan hati ini bukan sekedar isu politik, melainkan bagi dia, dan itu yang diajarkan, ini adalah isu moral. Jika kita melanjutkan gaya hidup seperti yang sekarang ini, yang tidak peduli dengan kerusakan lingkungan, yang tidak peduli dengan pemanasan global, itu adalah masalah moral, masalah hati, di mana kita tidak peduli akan masa depan anak cucu kita dan generasi-generasi yang akan datang. Dan dia katakan, saat ini juga our ability to live on planet Earth is what is at stake. Kemampuan kita untuk hidup di dunia ini benar-benar terancam. Jika tidak ada metanoia, maka malapetaka besar tidak akan terhindarkan. Seruan untuk pertobatan. Perubahan hati, metanoia sangat jelas melalui firman Tuhan pada hari ini, di mana dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Realitas di tengah masyarakat Yehuda pada waktu itu adalah bahwa mereka hidup kotor, hidup najis. Mereka tidak memuliakan Allah di Sion, di Yerusalem. Karena itu mereka perlu untuk membasuh, membersihkan diri. Mereka telah melakukan kejahatan-kejahatan di depan mata Tuhan. Mereka sudah terlalu banyak melakukan kejahatan dan kebobrokan, degradasi moral dan penyakit-penyakit sosial sudah mewarnai kehidupan sehari-hari, termasuk di kota Daud di Yerusalem. Karena itu firman Tuhan mengatakan, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Berarti mereka sudah lama tidak berbuat baik. Mungkin mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana berbuat baik. Karena itu firman Tuhan mengatakan, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang-orang kejam. Jangan biarkan mereka merajalela.
Dan jangan biarkan mereka menguasai kota Yerusalem, kota Yehuda. Belalah hak anak-anak yatim dan orang-orang janda. Yesaya telah melihat dengan jelas perilaku Yehuda, para pemimpin dan rakyatnya yang sangat korup dan penuh dengan kejahatan. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka menindas, menipu, korupsi, menerima suap, dan tidak memedulikan orang miskin, yatim piatu, dan janda. Orang-orang yang sangat dekat di hati Tuhan. Sesungguhnya, kenyataan ini adalah realitas kehidupan Israel. Dan kenyataan seperti inilah yang sedang terjadi saat ini di dunia ini. Dan inilah yang disuarakan dalam sidang raya Dewan Gereja sedunia yang ke-11 di Jerman bulan yang lalu. Inilah yang menjadi jeritan dunia saat ini. Inilah tuntutan fundamental dari apa yang dikatakan oleh Al Gore sebagai isu moral. Supaya setiap orang mau bercermin dan melihat apakah dia sudah berada di jalan yang benar yang menuju kepada kehidupan, atau masih bertahan di jalur yang menuju kematian dan kehancuran. Konteks umat Israel yang menerima nubuatan ini. Mereka sedang terancam dengan kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke negeri asing. Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka sudah banyak berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Kota Yerusalem sudah berubah menjadi kota yang penuh dengan kejahatan. Tidak ada kebenaran dan keadilan. Di sana banyak pembunuh dan penindas. Dan para pemimpinnya adalah koruptor yang suka menerima suap. Dan mereka tidak memedulikan orang-orang kecil. Bagi umat Israel, bagi orang Yehuda, tidak ada jalan lain kecuali bermetanoia. Melakukan perubahan hati. Dan jika mereka melakukan itu, janji Tuhan jelas. Dalam nats hari ini dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu akan memakan hasil baik negeri itu. Lihatlah saudaraku, betapa baiknya Tuhan itu. Betapa dalamnya dan tingginya dan luasnya kasih Tuhan itu. Karunia-Nya cukup bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Bagi setiap orang yang meminta maaf, mohon pengampunan, yang mau bertobat, yang mau bermetanoia. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menjangkau setiap orang yang mau berseru dan memohon kepadanya. Tapi yang pertama dan utama yang diserukan oleh firman Tuhan, perubahan hati. Mau bertobat. Ancaman dan konsekuensi dari hati yang tidak mau bermetanoia. Roha najugal, najugul, najigil, natakang. Yang selalu merasa benar sekalipun sudah selalu salah. Apa yang akan mereka terima jika tidak mau berubah? Hukuman, kematian, kehancuran.
Demikian sebaliknya, janji keselamatan dan damai sejahtera, berkat-berkat yang melimpah adalah bagian mereka jika mereka mau berubah. Jadi firman Tuhan hari ini adalah seruan perubahan. Seruan untuk bermetanoia. Dan inilah yang dengan lantang disuarakan oleh Bapak Reformator Gereja Dr. Martin Luther 505 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1517. Besok hari tepat 505 tahun. Kita mengingat reformasi gereja yang dimulai oleh seorang teolog pendeta muda yang brilian, yang berani, yang sudah dikuasai oleh firman Tuhan dan roh Tuhan, yaitu Martin Luther, untuk menyatakan kebenaran, untuk menuntun gereja ke jalan yang benar, back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Dia ingin semua orang membaca. Dan dia ingin semua orang mengetahui. Makanya dia menempelkan ke-95 dalil itu di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Dia ingin supaya dunia ini tahu bahwa gereja telah banyak melakukan kejahatan. Dia sedang berada dalam jalan menuju kehancuran. Pola pikirnya sudah salah. Teologianya sudah melenceng dan bertentangan dengan firman Tuhan. Perilakunya memuakkan. Tidak boleh tidak. Dia harus berubah. Dia harus bermetanoia. Jika tidak, kehancuran demi kehancuran sudah berada di depan mata. Martin Luther telah melihat kesalahan fatal dan kejahatan yang dilakukan gereja saat itu. Dan 3 ajaran pokok yang sangat ditentang Luther adalah pengajaran yang mengatakan bahwa Paus memiliki otoritas yang lebih tinggi dari Alkitab. Kemudian keselamatan dapat diraih dengan perbuatan baik dan amal. Dan yang ketiga, yang paling parah adalah penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensia. Luther menyatakan bahwa penghapusan dosa, keselamatan dan hidup yang kekal hanya bisa kita terima sebagai anugerah Allah. Grace alone, sola gratia. Bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, tetapi pekerjaan Allah yang dianugerahkan semata-mata dengan kasih karunia-Nya kepada kita orang-orang percaya. Itulah sola gratia. Dan itu bisa kita terima hanya dengan iman. Sola fide. Karena itu iman adalah kata kunci. Iman adalah yang paling utama. Beriman kepada Yesus Kristus tanpa bimbang dan ragu. Menerima anugerah keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan yang memiliki otoritas yang tertinggi. Bukan ajaran paus, bukan ajaran teolog, bukan ajaran orang-orang pintar di dunia ini. Tetapi firman Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Memiliki kuasa yang paling tinggi, otoritas yang paling tinggi. Yang menjadi fondasi dasar pengajaran kita. Back to the Bible. Itulah yang diajarkan oleh Martin Luther untuk membaharui gereja. Bagi Martin Luther sangat jelas. Yang pertama dan yang utama adalah Yesus Kristus, Tuhan yang mati demi dosa kita dan bangkit demi pembenaran kita. Dia adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Dan semua telah berdosa dan dibenarkan hanya oleh anugerah.
Dan pembenaran tidak mungkin digapai melalui perbuatan, apalagi dipilih dengan surat indulgensia. Gerakan reformasi gereja bergerak dari Wittenberg ke seluruh bagian-bagian Jerman, dari Jerman ke negara-negara Eropa, dan dari sana ke seluruh dunia. Perubahan yang membawa pembaharuan di tengah-tengah gereja dan di dunia ini. Dan gerakan itu terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan gereja Roma Katolik yang pada masa Martin Luther menentang gerakan reformasi itu, ikut juga kemudian membaharui diri. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Gereja reformasi senantiasa membaharui diri. Sungguh, pembaharuan selalu dibutuhkan. Gereja harus menjadi motor penggerak perubahan. Orang Kristen harus menjadi katalisator dan dinamisator dalam gerakan perubahan menuju pembaharuan dalam kehidupan. Menuju kehidupan yang lebih baik. Saudara dan saya harus menjadi katalisator dan dinamisator, motor penggerak perubahan dimanapun kita berada. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara dan kepada saya untuk melakukan itu. Saudaraku, pesan firman Tuhan hari ini sampai kepada kita. Sampai kepada kita semua. Belajarlah berbuat baik dan berhentilah berbuat jahat. Mewujudkan perubahan di dunia ini harus dimulai dari gereja. Harus dimulai dari jemaat. Harus dimulai dari keluarga. Dan terutama harus dimulai dari diri sendiri. Sedini mungkin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana. Tuhan dapat membuat besar. Tuhan menginginkan saudara dan saya bermetanoia, perubahan hati dan pikiran ke arah yang lebih baik. Meninggalkan segala keburukan dan yang tak berkenan kepada Tuhan, dan memulai hal-hal baik yang berkenan kepadanya. Seperti doa yang diajarkan oleh Reinhold Niebuhr. Tuhan, berikan saya ketenangan menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Keberanian mengubah untuk hal-hal yang bisa saya ubah. Dan hikmat untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Selamat dalam pergerakan, melakukan dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, berita sukacita yang mengajarkan kami dan menuntut kami untuk berubah, perubahan dari hati, perubahan dari dalam, menuju kehidupan yang lebih baik. Hidup dalam kepenuhan, dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu. Tuhan berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dan kuatkan untuk bermetanoia, sehingga melalui kami semuanya dunia ini terberkati, lingkungan kami terberkati, keluarga kami terberkati, dan demikian juga dengan kehidupan kami. Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini.
dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 694 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan untuk kantor pusat HKBP. Yesus, aku milikmu, dan yang ada padaku, kekuatan nyawaku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Arahkanlah mataku mengenali jalanmu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, maka milikmu semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami. Karena berita kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus telah sampai kepada kami. Engkau telah membawa kami dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, dari kegelapan kepada terang, dari perhambaan dosa kepada ketaatan di dalam anak-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Kami memuji Engkau karena firman-Mu tetap dan bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang telah memilih dan yang menetapkan hamba-Mu memberitakan kabar kesukaan kepada kami. Tinggallah bersama hamba-Mu yang setia. Berkati mereka di tengah-tengah kami. Beri penghiburan dan kekuatan agar jangan putus asa membimbing orang yang lemah dalam jemaat-Mu. Berilah roh-Mu kepada setiap pemberita Injil, agar mereka bersuka cita, sehingga firman-Mu yang kudus itu mengalir seperti mata air bersih dan sejuk yang memuaskan dahaga orang yang berlelah dan menanggung berat. Bila hamba-Mu di dalam kesesatan, tolong mereka agar pemberitaan berita kesukaan jangan terhalang. Berilah pada jemaat-Mu pendengaran yang tajam, hati yang senang, agar mereka menghayati firman kehidupan itu. Jangan biarkan sifat keinginan kami menghambat kuasa firman-Mu,
agar kami semakin taat dan patuh pada perintah-Mu. Jangan biarkan guru-guru penyesat datang ke dalam jemaat-Mu, orang jahil, orang murtad yang hendak menyesatkan umat-Mu membawa kepada kebinasaan. Lebih baik Tuhan mengarahkan hidup mereka kepada pertobatan dan kembali setia kepada Yesus Kristus. Tetapi bila mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan kepada kehidupan, jauhkanlah mereka dari jemaat-Mu, agar jemaat-Mu tentram menaati Engkau. Kuduskanlah jemaat-Mu dan jauhkanlah ajaran-ajaran sesat dari mereka. Ajarlah pejabat-pejabat pada jemaat-Mu, agar mereka mampu mengatur dan menegakkan yang baik bagi jemaat. Berkatilah pemerintah, juga bimbinglah mereka, agar turut melaksanakan kehendak-Mu. Kami semua berserah kepada Tuhan, yang dewasa dan anak-anak, yang kaya dan yang miskin, pejabat gereja dan anggotanya, juga seluruh anggota jemaat. Dalam hidup atau mati, hanya Tuhan saja yang kami taati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kita semua.